Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali dari Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita telah membahas tentang masalah Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memilih di alam semesta ini, dan sudah kita baca kemarin penjelasan-penjelasan beliau Ibnul Qayyim terhadap beberapa hal yang Allah utamakan di alam ini, baik tempat ataupun waktu. Berikutnya ayyuhal ikhwah, pembahasan kita ya pada fasal fil ihtiyaji ila bi'tsatir rusul, yaitu pada bab tentang berhajatnya manusia kepada diutusnya para rasul. Ya, artinya kita butuh kepada para rasul. Manusia ya tanpa diutusnya para rasul, maka bagaimana keadaan mereka? Tentulah dalam keadaan jahil. Ya, contohnya saja kita lihat ya, sebuah negeri yang tidak ada ustadz saja di situ, tidak ada orang alimnya di situ, bagaimana negeri tersebut? Ya, maka mereka sungguh berada di atas kegelapan kejahilan. Gelapnya kejahilan. Ya, merembak di mana-mana, merajalela di mana-mana. Baik negeri tersebut ya adalah negeri kafir maupun negeri tersebut mereka bilang bahwa mereka adalah kaum muslimin, tetapi ketika tidak ada orang alim di negeri tersebut, maka akan masuklah, yaitu akan mereka lakukanlah perbuatan-perbuatan, keyakinan-keyakinan yang tidak pernah kita kenal sebelumnya, bahkan tidak pernah kita tahu di dalam Islam seperti itu. Ya, nah ini kenyataan yang kita lihat ayyuhal ikhwah di negeri kita. Ya, atau sekarang ini yang mana mereka jauh dari para ulama, para alim. Apatah lagi kalau seandainya tidak ada rasul yang diutus oleh Allah kepada kita, maka tentunya dunia ini akan menjadi gelap gulita, kejahilan di mana-mana. Tak tahu kita siapa Tuhan kita, tak tahu kita apa yang akan kita perbuat di dunia ini. Kemudian juga kita tidak akan tahu apa yang ada setelah kematian. Ya, nah sekarang kita baca dari ucapan dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Apa kata beliau? Wa min hahuna, di sini kata beliau, tu'lam ittiraru al-ibad fawqa kulli darurah ila ma'rifatir rasul. Diketahuilah kata beliau bahwa para hamba manusia umat ya sangat berhajat ya kepada para rasul atau mengenal para rasul di atas hajat segala sesuatu. Ya, kebutuhan kita kepada rasul, mengenal para rasul ayyuhal ikhwah, ini melebihi di atas segala bentuk kebutuhan. Ya, di atas segala bentuk hajat. Ya, dia merupakan hajat yang paling besar. Mengenal para rasul, diutusnya para rasul, dan kita mengenal mereka, lalu beriman kepada mereka, mengikuti jalan-jalan mereka, petunjuk-petunjuk mereka. Ya, ini hajat yang paling tinggi dari semua apa yang kita butuhkan di dunia ini. Ya, wa ma jaa bihi, dan apa yang mereka bawa para rasul tersebut.
ya, wa tasdiqihi fima akhbara bihi, dan membenarkan apa yang mereka kabarkan, wa ta'atihi fima amar, mentaati mereka pada perintah-perintahnya. Fa innahu la sabila ila sa'adati wal falahi la fid dunya wala fil akhirah illa ala aidir rusul. Ya, kata beliau, tidak ada jalan menuju kebahagiaan, keberuntungan, kemenangan, ya, di dunia maupun di akhirat kelak, kecuali melalui tangan-tangan para rasul. Ya, maknanya ajaran mereka, penjelasan dari mereka. Allah menitipkan wahyu kepada mereka supaya mereka sampaikan kepada umat, dan mereka pun sampaikan wahyu tersebut, mereka jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya, bahkan sampai mereka harus berjihad untuk menyampaikan dan menjelaskan agama ini kepada umat. Sampailah agama ini, dan tidaklah mereka diwafatkan kecuali sempurna risalah yang mereka bawa. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat, tidaklah beliau wafat kecuali setelah diturunkan semua Al-Quranul Karim. Ya, dan sampai beliau telah menjelaskan semua agama ini, yang baik dan yang buruknya, jalan-jalan menuju surga serta jalan-jalan menuju neraka. Apa kata Nabi SAW? Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah, ya, tidaklah satu amal pun yang dapat mendekatkan kalian ke dalam surga, ya, illa qad amartu bihi, kecuali aku telah perintahkan kalian. Ya, dan tidaklah ada amal yang dapat, ya, menjauhkan kalian dari neraka, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku telah mengingatkan kalian darinya. Semua sudah. Ya, sahabat Nabi SAW menyebutkan, ya, Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita segala sesuatu. Sampai burung yang mengepakkan sayapnya di udara, beliau pun telah menyampaikan kepada kita ilmunya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Ya, jadi agama enggak ada yang nanggung, semua telah mereka jelaskan. Ya, dan umat telah mereka pahamkan, sehingga para sahabat-sahabat adalah orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi langsung bahwa mereka adalah orang yang paham agama ini. Allah yang merekomendasikan mereka, nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW menjelang dia wafat? Iktadu, ya, billadaini min ba'di, ikutilah oleh kalian dua orang sepeninggalku, ya, yaitu Abu Bakar dan Umar, kata Nabi SAW. Sampai para sahabat sudah paham. Ya, nah demikian ayyuhal ikhwah, enggak ada keberuntungan, tidak ada kemenangan, kebahagiaan kelak, baik di dunia ini ataupun di akhirat, kecuali melalui tangan para rasul tersebut, mereka yang menjelaskan agama ini. Ya, oleh karenanya tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mencari, meniti, mengikuti mereka, mentaati mereka, mengikuti sunnah-sunnah mereka. Ya, barang siapa yang mencari kebahagiaan selain daripada mengikuti sunnah Nabi SAW, hakikatnya mereka akan sengsara ayyuhal ikhwah. Ya, walaupun terkadang kita lihat mereka bahagia sepertinya di dunia ini, hakikatnya mereka akan sengsara. Tidak di dunia ini, maka di akhirat. Ya, di akhirat. Sebagaimana banyak riwayat yang menyebutkan terhadap para pelaku-pelaku bid'ah. Bukankah para pelaku bid'ah dijauhkan dari telaga, tidak boleh meminum dari telaga Nabi SAW? Ya, akibat dari perbuatan mereka. Ya, kata Nabi SAW, engkau tidak mengetahui wahai Muhammad apa yang telah mereka ada-adakan terhadap agamamu sepeninggalmu. Ya, nas'alullah al-afiyah. Wala sabila ila ma'rifati at-tayyib wal khabith 'ala at-tafsil illa min jihatihim, dan tidak ada jalan untuk mengenal yang baik dan yang buruk. Ya, tidak ada jalan untuk mengenal yang baik dan yang buruk secara rinci kecuali melalui mereka. Ya, kecuali melalui mereka. Ya, wala yunalu, ya, di sini ayyuhal ikhwah, perhatikan, ya, kita hayati saja kata per kata dari Ibnul Qayyim. Ya, dia katakan di sini bahwa tak akan dapat seorang mengetahui yang baik dan yang buruk secara rinci kecuali melalui mereka. Ya, mungkin orang sekarang dapat mengetahui ini baik, ini buruk, ya, dan lain sebagainya, hanya secara, akan tetapi itu hanya secara mujmal.
Ya, secara garis besar, tidak terperinci. Mereka tidak mengetahui secara terperinci ayyuhal ikhwah, akibat terus dan lain sebagainya, apa mudarat yang dikandung oleh sebuah kerusakan atau sebuah larangan tersebut. Sebagaimana mereka juga tidak akan mengetahui apa manfaat yang mendalam dari sebuah perintah. Oleh karenanya coba lihat aturan-aturan dibuat-buat oleh manusia. Ya, aturan-aturan dibuat-buat oleh manusia ayyuhal ikhwah. Coba lihat. Ya, yang mana mereka membuat aturan ini tanpa merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihat, lalu kita bandingkan aturan mereka tersebut dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Lihat, begitu banyak perintah-perintah dalam syariat yang mereka larang, sebagaimana juga berapa banyak larangan-larangan syariat yang mereka bolehkan. Ya, kata mereka, apa masalahnya di sini? Tidak ada masalahnya. Syariat melarang. Mereka tidak mengetahui rincian itu. Ya, ini manusia secara umum, kita tak katakan orang muslim awam, tidak, manusia secara umum. Ya, lihat manusia secara umum tentang masalah riba. Kenapa tidak ada satu pun yang nalar di antara mereka yang mengatakan bahwasanya ini dapat memudaratkan orang lain? Justru ini yang tersebar, sepakat mereka mengatakan mengandung seolah-olah di situ ada manfaat. Ya, lihat ayyuhal ikhwah. Lihat akad-akad yang dibuat-buat oleh mereka dalam jual beli mereka, dalam muamalah mereka, ya, yang mereka langgar hukum syariat atau yang berseberangan dengan hukum syariat. Tahu nggak mereka situ ada mudarat? Nggak tahu. Ya, awam kaum muslimin yang tidak mengetahui rincian dari agama disampaikan kepada mereka tentang larangan-larangan syariat. Mereka banyak yang melawan, mereka banyak yang tak terima. Kata mereka, dari mana sisi ini tak boleh? Ya, nih lihat ayyuhal ikhwah, bagaimana mereka hanya mengetahui sesuatu itu yang lumrah, yang sudah turun-temurun. Kalaulah seandainya dahulu nenek moyangnya tidak ada yang demikian, justru mereka pasti mereka tidak akan mengatakan itu haram atau boleh. Ya, contoh khamar. Ya, kenapa khamar sampai sekarang kita masih mengatakan itu haram? Ya, karena memang dulu-dulunya ya sudah dikasih tahu. Coba lihat negeri kafir, ada yang mengatakan bahwa itu diharamkan? Enggak ada. Ya. Nah, ini ayyuhal ikhwah zanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya seorang tak akan dapat mengetahui yang baik dan yang buruk secara rinci kecuali ya melalui para rasul tersebut, petunjuk mereka. La yunalu ridallah albattah illa ala aidihim. Tidak akan dapat kita ya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalan-jalan mereka, dari tangan-tangan mereka, penjelasan-penjelasan mereka, dari sunnah-sunnah mereka, ya, petunjuk-petunjuk mereka. Fattayyibu minal a'mali wal aqwali wal akhlaq laisa illa hadiyahum. Ya, tidak ada yang baik ucapan maupun perbuatan ataupun akhlak kecuali yang ditunjukkan oleh mereka. Ya, ucapan kita, perbuatan kita, akhlak kita, ya, ini harus melalui petunjuk mereka, menimbang dari mereka. Wa ma ja'u bihi fahumul mizanur rajih alladhi ala aqwalihim wa a'malihim wa akhlaqihim tuzanul aqwal wal akhlaq wal a'mal. Ya, dan dia, para nabi tersebut atau rasul ini, dia merupakan timbangan yang akurat. Ya, timbangan yang akurat yang ditimbang semua ucapan, perbuatan serta akhlak-akhlak manusia dengannya. Silahkan berucap, ya, tetapi harus ditimbang dengan timbang yang telah dibawa oleh Nabi SAW, sunnahnya, perbuatannya, ucapannya pula. Demikian juga perbuatan seseorang, silahkan buat, ya, setelah ditimbang dari perintah dan larangan Nabi yang mulia SAW. Akhlak juga demikian. Akhlak enggak diada-adakan ayyuhal ikhwah, tetapi juga ditiru akhlak beliau SAW. Mungkin setiap kabilah, daerah mempunyai akhlak masing-masing, tapi kita katakan tak sempurna sampai dia
ya, sempurnakan dengan akhlak yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia sempurnakan dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Orang bangsa Arab bukan mereka tidak memiliki akhlak, mereka mempunyai adab, akhlak yang baik. Akan tetapi sempurna apa tidak? Tidak. Sampai dibawa oleh Nabi SAW, dan diukurlah akhlak itu dengan apa yang mereka bawa. Ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kurang. Ya, yang ada pada manusia yang mungkin hasil dari karya turun temurun manusia, ya, ini antara dua saja. Kalau tidak dia berlebih atau dia kurang. Ini akhlak. Ya, kalau tidak dia berlebih maka dia kurang. Dan ini yang paling banyak kita lihat, yang banyak berlebih. Terlalu menghormati orang sampai sujud kepadanya, kan begitu? Ya, sampai ruku. Ya, lihat manusia kalau menghormati orang-orang kafir, menghormati orang lain, dia ruku. Ya, dia merundukkan diri. Nah, ini nggak boleh dalam agama kita. Namun mungkin itu adab kesopanan mereka. Ya, boleh nggak kita amalkan? Enggak, wajib ditimbang dengan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan juga demikian, perbuatan juga demikian. Wa bi mutaba'atihim yatamayyazu ahlul huda min ahlid dalal. Dan dengan mengikuti mereka ya, terbedakanlah mana orang yang berada di atas hidayah, ya, dan mana orang yang sesat. Ya, ini kata beliau. Artinya apa? Mengetahui mana orang yang lurus jalannya dan mana yang sesat, ya harus melalui petunjuk Nabi. Gak bisa kita nilai sesuai dengan pengalaman-pengalaman, gak bisa. Tidak pula dengan apa yang telah umum dilakukan oleh manusia, enggak juga. Wajib ditinjau dari ucapan beliau, petunjuk beliau, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak bisa kita katakan ini si fulan sesat dalam ucapan dan perbuatannya. Lihat mana dalilnya. Ya, atau si fulan lurus pada ucapan dan perbuatannya dan akhlaknya. Enggak bisa, sampai kita ukur dengan yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini standarnya semua. Gak bisa pakai perasaan, gak bisa melalui umum dibuat oleh manusia. Sebagaimana orang sekarang menilai engkau sesat, kenapa? Karena gak lazim di tempat kami. Ya, gak biasa kami buat. Masyarakat kami gak terbiasa dengan yang demikian. Masyarakat kami begini, berarti engkau sesat. Begitulah mereka menilai mana yang sesat, mana yang lurus. Ya, diukur dengan adat kebiasaan, apa yang mereka dapatkan secara turun temurun. Ya, bukan berdasarkan melandaskan kitabullah dan bukan pula sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak benar ayyuhal ikhwah. Ya, nah demikian. Kemudian kata beliau, fad-daruratu ilaihim a'zam min daruratil badan ila ruhih wal 'ain ila nuriha war ruh ila hayatiha. Maka hajat kita, kebutuhan kita, hajat kita kepada para rasul tersebut, mengenal mereka, mengikuti mereka, membenarkan kabar mereka, ya, mentaati perintah-perintah mereka, menjauhi larangan-larangan mereka, ini sungguh sangat besar. Ya, daripada kata beliau a'zam min daruratil badan ila ruhih. Ya, lebih besar hajat ini dibandingkan dengan hajat badan kepada ruh. Ya, begitu ayyuhal ikhwah, lebih besar dibandingkan hajat badan kepada ruh. Ya, badan kita berhajat kepada ruh. Kalau tanpa ruh dia tak akan bisa bergerak, berbicara, melihat, tak akan hidup dia. Tapi demi hidupnya badan ini harus dengan ruh, tidak jauh lebih besar, tidak jauh besar dibandingkan dengan hajat kita kepada para rasul. Ini besar. Wal 'ain ila nuriha, demikian juga lebih besar dibandingkan dengan hajat mata kepada cahaya. Ya, bagaimana mata tak akan mungkin dapat melihat sebaik-baik pun apapun mata tersebut. Ya, sebaik-baiknya mata tersebut dia tak akan dapat melihat tanpa ada cahaya. Kita berhajat kepada cahaya, mata berhajat kepada cahaya untuk melihat. Akan tetapi hajat manusia kepada Rasul, penjelasan mereka,
mengikuti hidayah mereka jauh lebih besar. Ya, apalagi kepada makanan, badan kepada makanan, kepada minuman, kepada apa yang ada di dunia ini dari kelezatan-kelezatannya tidak jauh lebih penting dibandingkan dengan hajat kita kepada penjelasan para rasul. Ya, dan ini memberikan faedah kepada kita untuk belajar agama, menggali hidayah dari hidayah yang dibawa oleh beliau, sunnah beliau melalui penjelasan para ulama. Waruh ila hayatiha, demikian juga ruh kepada hidup. Ya, fa bi ayyi daruratin wa hajatin furidat fa daruratul abdi wa hajatuhu fa daruratul abdi ya wa hajatuhu ila rusul fawqaha bikatsirin. Ya, hajat-hajat apa saja, kepentingan-kepentingan apa saja yang mesti, yang wajib ada, maka ketahuilah, kata beliau, daruratul abdi, hajatnya manusia kepada para rasul tersebut dan kebutuhan mereka kepada rasul jauh lebih di atasnya, bikatsirin, ya, jauh lebih di atasnya dari hajat-hajat kita di dunia ini. Kita berhajat kepada harta, tapi tak jauh lebih penting dibandingkan berhajat kepada ya petunjuk para rasul. Ayyuhal ikhwah, dari sini seorang hendaknya melihat mana yang lebih dia prioritaskan. Ya, kecuali oleh orang yang dungu. Lihat ke sini, apa kata beliau? Wa ma dhannaka, ya, wa ma dhannaka biman idza ghaba anka hadyuhu wa ma jaa bihi tarfata ainin fasada qalbuk. Ya, apabila hilang darimu petunjuknya, artinya kita tak dapat petunjuk dari Nabi yang mulia SAW, termasuk orang-orang yang bingung umpamanya, ya, orang-orang yang tersesat, yang masuk dalam kegelapan kesesatan, ya, hilang dari kita semuanya atau sebagian dari petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, fasada qalbuk, akan rusaklah hatimu. Ya, wasara kal huti idza faraqal ma, jadilah engkau seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Bisa hidup? Tak. Demikianlah hati tanpa hidayah, petunjuk dari Nabi yang mulia SAW, dia tak akan dapat hidayah. Ya, tak mungkin dia dapat hidayah hati tersebut kalau dia jauh dari petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah di sini ayyuhal ikhwah, jangan sampai seseorang lebih mementingkan urusan dunianya, hajat dunianya dibandingkan dengan hajat agamanya. Berapa banyak manusia atau kita, ya, yang lebih memberikan waktu untuk dunia dibandingkan dengan waktu untuk agama. Berapa banyak di antara kita yang memperhatikan jasadnya tanpa memperhatikan hatinya. Berapa banyak di antara manusia yang lebih mencari petunjuk-petunjuk dunia, bagaimana dia bisa selamat di dunianya, bagaimana dia bisa berdagang, menghilangkan mempelajari segala sesuatu, bagaimana dia bisa sukses, mempelajari hal-hal yang dapat membuat dia gagal di dalam usahanya. Berapa banyak ini mereka kumpulkan buku-buku di rumahnya, petunjuk-petunjuk dia dengarkan dan dia cari, akan tetapi tidak satu pun sedikit pun waktu dia berikan untuk agamanya. Ya, nas'alullah al-afiyah. Dia abaikan ini, tak punya waktu dia untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan firman Allah dan sabda Nabi SAW dan petunjuk Nabi SAW disampaikan. Tak punya waktu dia. Bukan tidak punya waktu, dia tak ingin menyediakan waktu untuk itu. Ya, ini orang yang salah kaprah. Ini orang-orang yang hanya mementingkan urusan dunia, dan ini orang-orang dungu. Ya, kata beliau, wa wudi'a fil miqlah fa halul abdi 'inda mufaraqati qalbi lamma jaa bihi ar-rusul ka hadhihi al-hal, ya, bal a'zam. Maka keadaan seseorang ketika hatinya jauh dari petunjuk para rasul, ya, jauh dari apa yang dibawa oleh para rasul, maka keadaannya sama seperti ini, yaitu ikan yang dipisahkan dari air lalu dimasukkan ke dalam tempat gorengan. Bal a'zam, bahkan lebih parah, kata beliau. Walakin la yuhissu bihadza illa qalbun hayyun. Tetapi ini hanya dirasakan oleh hati yang hidup saja. Ini menunjukkan bahwa hati yang mati merasa apa tidak? Enggak.
seperti yang kita katakan tadi. Dia hanya merasakan yaitu badannya mau mati saja, padahal hatinya sudah jauh mati sebelum jasadnya mati. Apa kata beliau? Mali jurhin bimayyitin ilamu. Ya, tidaklah orang, ya tidaklah yaitu seseorang yang sudah mati akan merasakan sakitnya goresan atau luka yang dibuat setelah dia mati. Tak akan pernah terasa oleh dia. Ya. Nah ini ayyul ikhwah, hati yang sudah mati dia tak akan pernah merasakan bahwa dia hampa dari hidayah Nabi, ya, jauh dari petunjuk, ya, jauh dari perintah Allah dan Rasulnya. Ya, dia tak akan merasakan yang demikian. Siapa yang merasakan? Orang yang hidup hatinya. Ya, orang yang hidup dia masih ada getaran. Ya, masih ada getaran, dengan getaran itulah yang membawa dia, ya, untuk mempelajari agama Allah lebih mendalam dan lebih mementingkan urusan akhirat dibandingkan urusan dunia. Meskipun dia tidak tinggalkan dunia ini ayyuhal ikhwah, karena kita masih hidup di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lupakan bagian kalian di dunia ini. Silahkan cari. Akan tetapi semuanya ini dia jadikan untuk menuju akhirat. Ya, yang dia tidak mengetahui kapan dia akan menemui ajalnya. Yang dia pikirkan bagaimana nanti ketika aku bertemu dengan Tuhanku, datang ajalku secara tiba-tiba, apa jawabanku ketika aku ditanya begini, begini dan begitu, ya, dan lain sebagainya. Ya, amalku masih sedikit, dan sesungguhnya pertemuan dengan Tuhan itu pasti. Ya, setiap hari dia dengarkan orang yang sudah orang meninggal dunia, dia antarkan ke kuburan. Enggak ada orang yang hidup, ya, lebih daripada 200 tahun hingga hari ini. Enggak ada. 150 tahunnya hampir enggak ada, bahkan tidak ada. Ya, maknanya apa? Di atas 100 tahun belum tentu dia akan hidup lagi. Dia tahu bahwa akhir dari kehidupannya adalah akhirat. Ya, ini hati yang hidup. Hati yang hidup adalah hati yang mementingkan akhirat daripada dunia. Hati yang, ya, dipimpin oleh hidayah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa idza kanat sa'adatul 'abdi fid daraini mu'allaqatan bihadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayajibu ala kulli man nasaha nafsah wa ahabba najataha wa sa'adataha an ya'rifa min hadyihi wa siratihi wa sya'nihi, ya, ma yakhruju bihi anil jahilina bihi. Apabila kita mengetahui kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat tergantung dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka berarti wajiblah bagi kita, ya, atau wajib atas setiap orang yang ingin menasehati dirinya, ya, dan ingin selamat darinya dan ingin meraih kebahagiaan yang hakiki yang sesungguhnya, untuk mengenal petunjuknya, petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengenal sirahnya, perjalanan hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan keadaan beliau, sunnah beliau yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan akhlak. Ya, ma yakhruju bihi anil jahilina bihi, sehingga dia keluar dari kategori orang-orang jahil, orang bodoh. Ya, sampai dia keluar dari kelompok orang bodoh, sudah selesai. Kalau dia tidak mengikuti, mempelajari sejarah Nabi SAW, sunnah beliau, ucapan, perbuatan, akhlaknya, tingkah laku perbuatannya, maka dia masih masuk dalam kategori al-jahilin, orang-orang jahil. Ya, bahasa kasarnya bodoh. Ya, orang-orang yang tidak mengetahui hidayah, petunjuk. Ya, nah keluar dari situ dengan mempelajari agama Nabi SAW, petunjuk beliau. Ya, kalau dia tak pelajari, sudah, maka berarti dia termasuk minal jahilin. Ya, wa yadkhul bihi fi idad atba'ihi wa syi'atihi wa hisbi, dan engkau akan masuk ke dalam pengikutnya, kelompoknya, kalangannya. Sudah selesai. Ya, dengan mengikuti petunjuk beliau SAW dalam akidah, pada ibadah, pada muamalah, pada akhlak, sesuai dengan kadar kemampuan kita, sudah. Berarti kita sudah termasuk min hizbihi wa syi'atihi. Ya, kelompok Nabi SAW, pengikutnya, dan bahkan orang yang mencintai beliau. Ya,
Walaupun seukuran kemampuan kita ayyuhal ikhwah, walaupun kita tidak sampai pada ukuran para ulama yang mengetahui semua seluk-beluk agama ini, kecuali kita hanya sesuai dengan kemampuan kita, ya, terkhusus dalam perkara-perkara yang wajib yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak bisa ditoleransi, cukup kita demikian sampai di situ, walaupun tidak mengetahui detail permasalahan, ya, maka dia sudah termasuk pengikut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kelompok beliau sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu fi hadza baina mustaqil wa mustakthir wa mahrum. Dan orang dalam perkara ini ayyuhal ikhwah ada tiga. Pertama, terlalu sedikit mengambil hidayah dari Nabi SAW. Ya, siapa mereka? Orang awam. Awam. Yang kedua, mustakthir, orang yang banyak mengambil petunjuk dari Nabi yang mulia SAW. Ini orang yang mempelajarinya, orang yang duduk di majelis, orang yang mempunyai buku-buku yang berisikan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, hadis-hadis Nabi SAW, ya, penjelasan para ulama terhadap hadis tersebut dia memiliki, dia baca petunjuk dalam salat, dalam puasa, dalam haji, dalam segala hal, dalam berakidah, ya. Dan yang ketiga adalah mahrum, yaitu orang yang tidak sama sekali, ya, kepalanya adalah orang-orang kafir, ya, dan pengikutnya sebagian orang-orang dari kaum muslimin yang tidak belajar agama sama sekali, yang mungkin karena disebabkan mereka jauh dari para ulama. Namun yang sangat disayangkan, mereka mungkin dia ada di tengah-tengah kalangan orang-orang alim atau para ulama, tetapi dia bisa kok jahil di situ, seperti anak ayam kelaparan di lumbung padi, atau ayam yang kelaparan di lumbung padi. Padi banyak, tapi kenapa dia lapar? Dia tak memanfaatkan padi itu jadi makanan. Sebagaimana orang yang mungkin di sekelilingnya ilmu, di sana majlis dan lain sebagainya, tapi kok bisa jadi bodoh dia terhadap agama? Ya, disebabkan karena dia tak mau sama sekali, dia tak peduli. Ya, tak peduli dengan hal-hal yang demikian. Nas'alullahal afiyah. Wal fadlu biyadillah yu'tihi man yasha. Namun semua karunia itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia inginkan. Yahdi man yasha. Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dia inginkan. Dia gerakkan hati siapa saja sehingga orang tersebut mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yudhillu man yasha, dan Allah menyesatkan siapa saja yang dia inginkan. Dan Allah mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ya, wallahu dzul fadlil azim. Allah lah pemilik karunia yang agung. Nah, ini ayyuhal ikhwah. Ya, ini kesimpulannya adalah bahwa kita sangat berhajat kepada para rasul. Dan menunjukkan kita berhajat kepada para rasul, kita belajar. Ya, yang kedua, kita memiliki, ya, buku-buku yang sudah dituliskan, sudah dikumpulkan oleh para ulama, di dalamnya yaitu petunjuk Nabi yang mulia SAW. Di antaranya Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, atau penjelasan dari kedua kitab ini. Miliki ayyuhal ikhwah. Hari ini saya lihat tidak ada lagi orang yang beli kitab atau buku kecuali segelintir manusia. Ya, tidak seperti kita awal-awal dulu, buku laris. Ya, saya khawatir orang-orang yang baru mulai mengaji hari ini tak punya semangat beli buku. Mungkin kalau yang ngaji 10 tahun yang silam mungkin buku dia banyak. Ya, saya khawatir yang 2 tahun ini, ya, 2 tahun belakangan ini ngaji, bisa jadi dia tak punya buku kecuali 2-3 buah. Ya, ini saya khawatirkan. Miliki buku. Sempat nanti internet mati di dunia gimana? Gimana kita mau belajar? Nggak ada lagi, YouTube nggak bisa ditonton, ya, nggak bisa searching lagi tentang masalah-masalah agama. Gimana? Miliki buku, beli sekarang, ya, buat perpustakaan, beli buku-buku kecil dan besar. Ya, saya khawatir orang-orang 2-3 tahun kebelakangan dia tidak memiliki buku di rumah dia. Ya, lalu dia mengklaim saya ahlus sunnah. Ya, menunjukkan seorang berhajat kepada para rasul, dia baca petunjuk rasul, dia miliki petunjuk-petunjuk rasul di rumahnya. Ya, hadis-hadis Nabi yang mulia SAW.
Baik, lalu kata beliau faslun, pasal berikutnya ya, wa hadhihi kalimat yasirah la yastaghni an ma'rifatiha man lahu adna himmatin ila ma'rifati nabihi sallallahu alaihi wasallam wa siratihi wa hadihi. Dan ini merupakan yaitu kata-kata kalimat-kalimat sederhana kata Ibnul Qayyim. Ini kalimat-kalimat sederhana la yastaghni an ma'rifatiha yang mesti kita ketahui. Ya, artinya kata-kata beliau di atas tadi, hal yang mesti kita ketahui. Bagi siapa? Man lahu adna himmah ila ma'rifati nabihi. Ya, bagi orang yang memiliki keinginan walaupun sedikit. Ya, bagi orang yang memiliki keinginan walaupun sedikit untuk mengenal nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sirahnya, ya, petunjuknya. Ya, cukup bagi mereka kata-kata tersebut. Kalau dia ada di dalam dirinya keinginan walaupun sedikit mengenal Nabi dan ingin mengikuti petunjuknya, maka pasti dia akan tergerak hatinya untuk mempelajarinya. Ya, iqtadaha al-khatirul maqdud ala ujarihi wa bujarihi. Ya, yang ini dikumpulkan maknanya beliau, ya, Ibnul Qayyim, ya, bahwa ini dikumpulkan oleh beliau, kitab ini, ya, muncul dari bisikan hati yang lemah, ya, dari segala kekeliruan dan kekurangan. Sifat tawaduk beliau. Ma'al bida'atil muzjad allati la tanfatih laha abwabus as-sudad. Disertai dengan sedikitnya bekal yang tak akan mungkin dapat membuka pintu-pintu yang tertutup. Maknanya bab-bab ilmu yang begitu dalam. Ini tawaduk beliau. La yatanafasu fiha al-mutanafisun, yang tidak terlalu diinginkan oleh orang-orang yang mempunyai semangat kuat dalam agama ini. Ma'a ta'liqiha fi halis safar lal iqamah, ditulis dalam kondisi safar, bukan dalam kondisi diam di negeri. Jadi buku ini ayyuhal ikhwah, ya, kitab Zadul Ma'ad, ya, Zadul Ma'ad itu artinya apa? Bekal, ya, untuk hari esok, begitulah. Ya, Zadul Ma'ad, bekal untuk hari esok, bekal untuk perjalanan kita setelah kematian. Dari apa? Min hadyi khairil ibad, diambil dari petunjuk terbaik dari manusia, yaitu Nabi SAW, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di kapan dia tulis? Dia tulis ayyuhal ikhwah, perjalanan beliau menuju haji dari tempat beliau, di mana beliau tinggal, Damaskus. Dia tinggal di Damaskus. Damaskus sekarang Syria. Dahulu perjalanan mereka menuju Mekkah 1 bulan. Ya, 1 bulan perjalanan mereka dahulu. 1 bulan lebih bisa jadi, atau 1 bulan. 1 bulan perjalanan tersebut dengan unta yang mereka kendarai. Disitulah beliau menulis tanpa, dan itu murni hanya dari hafalan beliau semata. Ya, Ibnul Qayyim rahimahullah, disitulah beliau menulis kitab Zadul Ma'ad ini. Ya, namun kata-kata tawaduk beliau ini ayyuhal ikhwah bukan berarti ini seperti kenyataannya, tidak. Ya, justru kitab ini adalah kitab yang luar biasa. Ya, dituliskan di dalam oleh beliau bagaimana petunjuk begini, petunjuk Nabi begini, sampai terakhir. Sampai akhir dari kitab ini petunjuk Nabi SAW dalam berobat. Ya, bayangkan, dalam berobat, sampai dikumpulkan oleh beliau riwayat-riwayatnya, perselisihan para ulama. Ya, wal qalbu bi kulli wadin minhu syu'bah, yang mana hati terpencar, wal himmah qad tafarraqat syajara madar, demikian juga tekad pun sudah terpecah-pecah dengan kepada segala arah. Wal kitab mafqud, kitab tidak ada. Perjalanan, wa man yaftah babal ilmi limudzakaratihi,
Barang siapa yang membuka bab ilmu untuk memudzakarahnya, ma'dum, dia akan hilang, ghairu mawjud. Fa'udul ilmin nafi', ya, adapun yaitu tiang atau tonggak ilmu yang bermanfaat, al-kafil bil sa'adah, yang menjamin untuk kebahagiaan, qad asbaha zawiyah, pun telah hilang. Wa rubu'uhu qad awhasha min ahlihi wa ada minhum khaliyah. Demikian juga bukit-bukitnya pun sudah liar, kata beliau, ya, dari penghuninya, dan kembali menjadi kosong. Falisanul alim qad muli'a bil ghululi mudarabatan, dan lisan para ulama, ya, dipenuhi dengan belenggu-belenggu mudarabatan li ghalabatil jahilin, terdesak disebabkan banyaknya orang-orang jahil. Wa adat mawaridu syifaihi, dan sumber-sumber, ya, kesembuhannya, ya, wahya mu'atibah, ya, pun telah menjadi bencana likasratil munharifin wal muharrifin, karena banyaknya orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang merubah agama. Falaisa lahu mu'awwilun illa 'anis sabril jamil, dan tidak ada yang dapat menyanggahnya kecuali dengan sabar yang baik. Wa malahu nasir wala mu'in, dan tidak pula ada yang dapat memberikan pertolongan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan dialah cukuplah dia bagi kita, dan dia sebaik-baiknya tempat menyandarkan semua urusan. Ini ucapan beliau terakhir, seolah-olah kata-kata atau apa yang kita sampaikan dari awal kemarin sampai hari ini itu diibaratkan seperti muqaddimah, ya, muqaddimah dari beliau, ya, karena kita baca sedikit kadang-kadang penghayatan, makanya jadi panjang. Kalau baca total gitu aja ya paling sejam 2 jam selesai, ya kan? Nah, inilah ayyuhal ikhwah hazanillah wa iyyakum, ya, tentang buku ini dan apa yang kita sampaikan kemarin. Fa insyaallah taala, ya, pada pertemuan berikutnya kita masuk pada fasal mulai dari nasab Nabi, ya, karena ini buku ini adalah merupakan petunjuk Nabi, maka harus kita pelajari dari awal, yaitu tentang nasab Nabi. Lalu bagaimana petunjuk beliau nanti SAW dalam semua keadaan beliau, ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سووا صفوفكم فإن تصفية الصف من تمام الصلاة استقيموا واعتدلوا حازوا بين المناكب والأقدام الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني
Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا مباركا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. اللهم صل وارحمني الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fihi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbana warhamni wa ta'ala. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.